Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang entrepreneur dalam mahasiswa gitu ya. Bagaimana caranya mahasiswa bisa berentrepreneur, bagaimana caranya mahasiswa bisa berwirausaha. Dan narasumber kita yang hadir pada hari ini adalah Bapak Maruloh M.Com. Selamat datang Pak Maruloh. Oke, terima kasih Mr. Brian. Selamat datang di channelnya Brian Givan. Oke, sehat ya? Alhamdulillah, Mr. luar biasa sekali. Dalam keadaan baik-baik saja kan ini ya? Alhamdulillah, di tengah pandemi ya kita tetap jaga kesehatan lah ya. Tetap dong, Mantap. harus prokes. Iya. Kita akan banyak diskusi terkait entrepreneur atau wirausaha, tentunya dari mahasiswa. Oke, Jadi siap, kalau siap. misalkan ada pertanyaan yang agak berat, ya dikomplain aja Pak. Pak Maruloh kebetulan nggak kebetulan ya, Pak Maruloh ini sebagai kepala dari Nusa Mandiri Entrepreneur Center Oke, atau iya. NEC. Betul, NEC. Nah, jadi teman-teman yang dari Nusa Mandiri atau Universitas Nusa Mandiri, beliau adalah kepala dari Nusa Mandiri Entrepreneur Center. Jadi kalau misalnya kamu nih mau berwirausasaha, mau coba jadi entrepreneur muda gitu ya, Iya. ya Pak ya, bisa Betul. langsung ke Pak Maruloh. Pak Maruloh punya Instagram? Punya dong, punya. Apa Instagramnya? Official aja ya. Oh iya boleh Iya. loh, official Nusa Mandiri berarti. Namanya adalah Nuripreneur. Oh, Nuripreneur. Nuripreneur, betul. Nuripreneur, nanti saya kasih di deskripsi video ini supaya teman-teman bisa follow dan juga DM kalau misalkan mau tanya-tanya seputar Oke. entrepreneur ya Pak Siap, ya. siap. Oke, sekarang kita coba kulik sedikit tentang Entrepreneur Center. Oke. Sebenarnya adanya Entrepreneur Center ini fokusnya untuk apa sih Pak Maruloh di kampus tersebut? Oke, Pak Brian nih ya. Di Nusa Mandiri Entrepreneur Center itu ya kita fokus untuk membangun mahasiswa yang berwirausaha, Pak Brian. Itu pada intinya sebenarnya. Jadi bagaimana mahasiswa itu memandang bahwa kuliah itu nanti lulusannya tidak hanya untuk bekerja, gitu ya, tapi juga bisa untuk bisnis atau berbisnis. Karena kan sekarang banyak ya bisnis sudah dimulai dari mahasiswa mulai kuliah dan lain sebagainya. Nah, di Nuri Entrepreneur Center ini kita coba untuk membekali mereka. Karena kalau kita tahu Pak Brian ya, di kurikulum terutama yang di prodi Sistem Informasi dan juga Teknik Informatika, di semester 1 kan ada mata kuliah entrepreneur, kewirausahaan. Iya, Nah, di situ kita coba untuk masuk gimana caranya membekali mereka mahasiswa untuk merubah mindset yang tadi saya bilang. Bahwa kita tidak hanya bekerja setelah lulus gitu, tapi juga bisa jadi pengusaha. Benefitnya apa kalau misalkan mereka sambil kan mereka lagi kuliah nih ya, Iya, betul. lagi kuliah, Iya. terus ikutan kegiatan Nusa Mandiri Entrepreneur Center. Lah nanti kuliahnya terbengkalai atau gimana? Oke, nah ini sekarang enaknya jadi pebisnis Pak Brian. Oh gitu? Iya. Gimana Kenapa? enaknya, Pak? Sekarang itu kan ya, sekarang sudah serba digital ya. Betul. Semua serba digital ya kan, nggak lagi modelnya kita kalau belanja ya harus datang gitu kan ya. Nah, sekarang peluangnya sangat besar sekali nih Pak Brian. Gimana kita bisa memanfaatkan peluang pasar nih, ya kan ya. Sekarang itu sudah banyak banget nih jualan-jualan yang online, ya kan ya. Iya betul. Nah, itu peluang sebenarnya kalau kita lihat ya kan ya. Bagaimana nanti kita coba membekali mahasiswa mana sih bisnis yang bagus gitu. Mana sih bisnis yang sedang on sekarang nih di tengah pandemi ya kan. Kita ketahui lah bahwa pada saat pandemi benar-benar jatuh tuh di awal pandemi itu ya. Gimana bisnis itu pada jatuh semua kan ya. Perusahaan juga betul. Nah, semakin jalan nih, kita adaptasi dengan kondisi ini ya kan. Apa yang berkembang? Ternyata bisnis online. Oke. Marketplace sekarang itu jumlahnya luar biasa sekali. Betul, Penjualan sekarang kita lihat orang-orang pasti banyak yang pengennya belanja online, Iya, ya kan betul, ya. betul. Nah, itu peluang yang bisa dipakai. Kaitannya dengan kuliah seperti apa? Mereka mahasiswa tetap bisa kuliah nih ya, tapi tetap sambil jadi pebisnis. Oke. Kalau misalkan dia kerja, itu kan pasti akan memakan waktu kan ya. Betul. Kalau Karena ada office hour gitu betul, kan. kalau kerja kan ya jelas dong ada jamnya, pulangnya kapan, berangkat kapan. Nah, kalau bisnis bisa kapan aja tuh. Betul. Nah, itu Kita sih yang atur gitu betul, maksudnya. Namun ada paradigma di masyarakat bahwa terutama orang tua nih. Biasanya kan kalau misalnya orang tua zaman sekarang, orang tua dulu tuh biasanya kamu
udah kuliah lulus kerja ya nak, nah gitu tuh, kerja jadi orang pinter, jadi orang bener. Nah gimana caranya Nusa Mandiri Entrepreneur Center bisa mendobrak hal itu gitu? Kita harus kerja seperti kata Pak Presiden, kerja. Oke, ini yang agak sedikit memang PR buat kita Pak Brian, yang gimana caranya merubah mindset mahasiswa tadi, terutama kalau kata Pak Brian orang tua ya, betul. Orang tua yang memberikan mindset bahwa ya sudah kalau lulus ya kerja gitu kan ya. Iya, kerja jadi karyawan gitu kan. Betul. Memang mindsetnya dari awal seperti itu. Makanya di awal ya kan di semester awal kita coba untuk rubah mindset tersebut lewat kita sebutnya entrepreneur online seminar kalau sekarang ya, karena sistemnya online ya, kita sebut nama Enrolls ya kan. Enrolls. Nah itu kita kasih pembekalan untuk mahasiswa semester 1 yang tadi saya bilang. Semester 1 ya. Semester 1 itu untuk prodi SI dan TI. Ya gimana mereka membuka wawasan ya kan. Kita hadirkan memang yang sudah pakar di bidang bisnis ya kan. Buka pikirannya gitu, bahwa nggak hanya kerja gitu tujuannya, tapi juga bisa. Nah, uniknya ya, ternyata memang mahasiswa kita sudah banyak yang terjun ke dunia bisnis Pak Brian, terutama yang sifatnya online. Oh gitu. Jadi belum masuk ke Entrepreneur Center tapi udah punya usaha. Ada juga gitu? yang sudah punya usaha gitu. Nah, ini yang mau kita coba rangkul ya kan ya, gimana mereka sudah punya usaha, kemudian gimana cara mengembangkannya, gimana membentuk komunitas ya kan. Karena salah satu upaya atau cara meningkatkan penjualan yaitu dengan adanya komunitas. Kita saling berbagi nih. Tips nih ya, cara meningkatkan penjualan dengan ikut komunitas. Tips nih, catat nomor 1. Jadi antar pebisnis bisa share tuh. Oh betul. Betul ya kan? Betul. Jadi misalkan yang pertama nih, saya jualannya offline nih, online gagal terus. Nah, di situ kita coba pertemukan ya kan para pebisnis muda ya, mahasiswa gimana nih share-nya. Oh ternyata ada nih yang satu hari penjualan bisa 100 tuh. 100 juta? Enggak, 100 kali transaksi gitu. 100 kali transaksi. Betul, ya? Nah itu kan luar biasa loh ya. Iya, walaupun betul. memang bisnisnya masih kecil-kecilan, tapi transaksi yang kita hitung tuh sudah ratusan, itu luar biasa sekali. Berarti Nusa Mandiri Entrepreneur Center ini memang mewadahi dan mempertemukan gitu ya? Betul. Mempertemukan, menjembatani. Iya, betul. Antara orang-orang yang sudah profesional istilahnya dengan yang masih pemula, atau mungkin dengan yang punya modal gitu dengan yang belum punya gitu. Betul. Jadi nanti para senior ya, kalau kita sebutnya senior yang sudah terjun lama di dunia bisnis ya kan. Sekedar info nih Pak Brian, kemarin itu kakak kelas ya kan, kakak kelas kalau masih mahasiswa kakak kelas lah ya hitungannya lah ya. Cutting Kak, sekarang zamannya cutting bilang ya, cutting ya. Cutting. Oke. Iya, kemarin itu sempat ikut yang kita sebut KMI. Iya, kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Nah, itu kalau dilihat dari bisnisnya luar biasa tuh Pak Brian tuh. Dia kita sebutnya sekalian promosi lah ya. Iya, boleh dong, silakan. Mahasiswa entrepreneur ya kan, kita sekalian promosi di zona ban ya kan, namanya zona ban. Dia sudah merintis ya, sudah sampai buka 4 cabang Pak Brian. Luar biasa kan. Zona ban namanya. Zona ban namanya. Nanti teman-teman itu mahasiswa Nusa Mandiri ya? Nusa Mandiri, betul. Namanya Mas Elwin, saya menyebutnya Mas Elwin. Ini zona ban tuh maksudnya dia jualan ban? Betul. Istilahnya seperti kalau kita sekarang mah ya planet. Oh iya, oke. Iya. Iya. Jadi selain ban sebenarnya sudah buka 4 cabang. 4 cabang di keren. Di mana aja tuh? Di fokusnya ke Tangerang dia. Oke. Tangerang berarti ya. Nah, kemarin ikut tuh KMI. Sorry, statusnya masih mahasiswa atau mahasiswa. Semester? Dia sekarang 7. Oke. Sekarang sedang nyusun skripsi, tapi kan masih bisa lah ya. Skripsinya masih bisa untuk ikut. Nah, kebetulan lolos tuh. Iya. Masuk ke awardingnya. Walaupun di akhirnya walaupun ya masih gagal, tapi seenggaknya dia sudah lolos di tahap-tahap sampai dengan masuk grand final kan, maksudnya seperti itu ya. Nah itu cukup membanggakan sekali itu untuk kita. Nah kita pengen dari para senior itu bisa share nantinya ke depannya untuk para junior nih yang baru pada masuk ya kan, yang baru merintis usaha, gimana sih caranya bisa mengembangkan usaha. Nah kita coba mewadahi itu Pak Brian. Oke, luar biasa sekali. Berarti memang di sini adanya peran dari Nusa Mandiri Entrepreneur Center untuk mempertemukan orang-orang tadi, para pebisnis tadi, yang tadinya biasa nih, terutama kamu nih mahasiswa pasti ya. Kalau misalkan kita nggak punya apa-apa,
Tapi kita mau punya penghasilan, ya solusinya kan kerja atau wirausaha. Kalau kerja harus bikin CV segala macam, belum tentu diterima. Tapi kalau wirausaha, resikonya juga besar juga. Betul. Modal dari mana? Nah, iya, apa yang mau dijual? Nah, apakah dengan mahasiswa masuk ke Nusa Mandiri Entrepreneur Center bisa terselesaikan solusi tersebut, masalah tersebut? Oke. Yang pertama selalu ya di awal pasti mahasiswa akan berpikiran, saya sih sebenarnya pengen, cuman modal nggak ada. Nah itu tuh. Gitu kan, itu yang selalu pengen tapi nggak ada modal. Itu ya? yang selalu dikhawatirkan. Sebenarnya ada beberapa cara yang kami coba untuk usulkan nih setiap seminar, setiap apa. Karena pertanyaannya pasti akan selalu sama. Pengen tapi nggak ada modal. Yang pertama, teman-teman masih tetap bisa berbisnis, cuman dengan model. Sekarang pernah dong dengar istilah dropshipper ya kan? Dropshipper, betul. Itu nggak perlu modal Pak Brian. Oh ya iya kan? benar. Dropshipper nggak perlu modal. Kita cukup pinter jualan. Iya, pinter jualan, ya? pinter ngomong ya kan. Teman-teman yang aktif di medsos nih bisa tuh. Pinter jualan di medsos ya kan. Ngejualin barang orang. Ngejualin barang orang, betul. Awalnya sih seperti itu. Kalau memang bener-bener nggak ada modal ya. Takut kalau misalkan pinjam online ya kan sekarang lagi rame tuh pinjol tuh ya kan. Iya, benar. Wah itu juga itu juga cukup merumitkan sekali. Berarti dropshipper salah satu strategi ya? Strategi bisa. Atau sekarang nih Pak Brian lagi rame-ramenya apa? Ya? YouTuber. Waduh. Subscribe, follow, like, ya kan? Komen. Wah banyak sekali. Contohnya Pak Brian ini ya kan. Brian ini masuk entrepreneur. Betul bisa. Sekarang itu sudah kemana-mana Pak Brian. Iya. Dapat AdSense ya kan? Iya betul. Dapat duit tanpa modal. Ya kalau ya device ya handphone siapa sih yang nggak punya, semua kan pasti punya lah handphone kan. Tinggal pinter-pinter gimana bawainnya nih, ya kan gitu. Atau reseller juga sama, tugasnya cuma ngejualin barang orang, seperti itu. Oke. Atau kalau setiap ada kegiatan, biasanya dari sekolah atau bukan dari sekolah ya, tapi dari kampus atau dari Dikti, ya kan suka mengadakan perlombaan. Nah kita bisa ikut lomba. Ada lomba apa aja nih, Pak Marullah, yang bisa diikuti oleh mahasiswa? Karena biasanya kalau lomba pasti adanya uang atau dana pembinaan gitu ya, atau tabungan yang bisa digunakan sebagai modal gitu kan ya. Apa aja nih lombanya? Nah, ini perbedaannya nih, biasanya yang perlombaan yang diberikan oleh pemerintah sama dalam hal ini kampus-kampus ya. Kampus-kampus yang mengadakan perlombaan. Kalau dari pemerintah biasanya memang itu usaha sudah harus jalan. Berarti sudah punya duluan? Sudah punya usaha. Okay. Sudah punya usaha ya kan, ketika nanti bisa lolos akan diberikan dana hibah ya kan, untuk mengembangkan bisnis, mengembangkan bisnis modelnya. Tapi ada juga Pak Brian perlombaan yang modelnya itu desain rencana kita mau rencana mau bisnisnya apa, bisnis plan namanya. Betul. Bisnis plannya mau seperti apa. Nah itu juga bisa diperlombakan. Itu kan belum jalan ya usahanya ya. Nah itu juga bisa dicoba nih untuk mahasiswa yang memang belum punya. Nanti biasanya ada uang tunai dan lain sebagainya. Itu biasanya yang paling penting di situ adalah ide sih. Nanti dilihat nih bisnis plan-nya bagus nggak. Kalau bagus, lolos, menang, dapet tuh. Boleh dekatan dikit ngomongnya? Bisa dapat tuh nanti tuh. Ya. Saya sangat menggebu-gebu sekali nih kalau masalah seperti ini nih. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk mendapatkan modal atau benefit yang kita inginkan dari lomba-lomba tersebut, Pak Brian. Oke. Lomba yang paling banyak diminati dari sekian banyak lomba apa biasanya dari mahasiswa kita Nusa Mandiri? Kalau lomba itu yang paling kita tekankan ya, karena ini sangat apa namanya? Bonafit lah istilahnya ya, bergengsi tingkatnya nasional, yaitu KBMI tadi. KBMI itu kompetensi bisnis mahasiswa Indonesia. Bisnis mahasiswa Indonesia. Ada KBMI, ada KMI. Itu sebenarnya nih, ini Pak Brian agak panjang nih kalau cerita nih ya. KBMI, KMI ya kan, KMI Expo itu satu rangkaian sebenarnya. Berarti gitu. Dengan nama grand temanya apa? KBMI. Nanti di KBMI itu nanti ada PWMI, ada kemudian ada KMI ya. Nah KMI ini yang kemarin diikuti oleh si Elwin. Nah kalau KBMI itu kita mulai dari Februari. Berarti beberapa saat lagi nanti di tahun 2002 ya kan, 2022 kita ya mulai ya kan, kira-kira nih mahasiswa mana nih yang potensial nih ya kan ya. Yang sudah punya
Bisnis. usaha sudah ada gitu. Oke, kalau misalkan saya potong lagi. Tadi kan dibilangnya kalau sudah punya usaha. Nah, bagi yang belum punya usaha tapi mau join ke Nusa Mandiri Entrepreneur Center, bisa nggak? Atau Sangat bisa sekali. diapain biasanya sama tim dari Pak Marullah nih, anak-anak Nah, itu? nanti kita Harus akan berkelompok kah atau sendiri? Oh enggak, nanti dari Nusa Mandiri Entrepreneur Center sebenarnya sudah apa namanya? Menyebar kuesioner ya. Jadi mana nih mahasiswa yang punya usaha, mana yang calon punya usaha. calon ya. Nah, calon pengusaha. Oh, calon Nah, pengusaha, kita juga ngerangkul hal itu Pak Brian. Jadi mana yang pengen, mana yang sudah punya. Kita coba untuk pecah nih. Jadi kita mengharapkan nanti untuk yang belum punya, kita coba wadahi gimana caranya ya kan. Kita bimbing, kita lakukan pelatihan, bimbingan, workshop atau lain sebagainya supaya nanti bisa masuk ke level yang kedua nih, punya usaha. Oh, berarti ada tingkatan. Betul sekali. Dari mulai nggak punya usaha, ada pengarahan dan bimbingan, kemudian setelah punya usaha tetap diarahkan lagi. Nanti masuklah ke bagian yang punya usaha, mahasiswa entrepreneur itu. Kalau kita punya ini Pak Brian punya apa namanya komunitas namanya Nuners. Nuners? Apa Nusa tuh? Mandiri Entrepreneurs. Wih, Nuners. Halo Nuners, sahabat Nuners ya? Itu betul. Nah, itu mahasiswa yang sudah punya usaha khusus gitu. Jadi gimana kita share lomba, kemudian juga kita coba beberapa kali untuk kopdar ya kan. Ini ada alumni di sana. Untuk Nuners itu mahasiswa. Oh, biasanya Khusus kan mahasiswa. alumni tuh suka ada sumbangsi gitu. Nah, Biasanya tuh. itu nanti kita coba untuk petakan karena kan kita harus cek juga nih di anggota ini mana nih sih yang udah lulus. Nah, itu Iya, betul. itu yang harus kita petakan nantinya. Tapi Sejak untuk kapan tuh ada Nuners tuh, Pak? Nuners itu sebenarnya sudah lama Pak Brian. Jadi sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah ada sebenarnya. Cuman memang sekarang coba untuk dipetakan sih apa namanya spesifiknya pengennya seperti itu nih. Kalau dulu kan Nuners ya udah satu nih pengusaha, mahasiswa pengusaha ya udah itu aja. Nah, kita pengennya nanti coba disortir lagi mana nih yang sudah alumni gitu. Sorry. Nah, Mana yang sudah alumni. Jadi nanti kita pecah lagi Nuners yang sudah alumni sama yang masih ini di WhatsApp mahasiswa. atau di Telegram? WhatsApp. Oke. Masih di WhatsApp. Oke, berarti buat teman-teman yang sudah punya usaha bisa gabung dengan Nuners Nadi ya. Betul. Baik. Program-program penting yang akan dilakukan oleh Nusa Mandiri Entrepreneur Center menyambut 2022. Oke. Apa nih kira-kira? Sekarang ini nih Pak Brian ya, sekarang ini dari Nusa Mandiri Entrepreneur Center ini sedang kolaborasi dengan kampus Nusa Mandiri Keramat untuk lomba bisnis plan. Iya, saya dapat infonya Nah, ada iya, business itu plan. Untuk anak-anak SMA tapi kan? SMA betul. Betul. Karena memang kita coba dari bawah nih, karena memang Sudah dibuka pendaftarannya? sudah bahkan sekarang udah masuk tahap terakhir nih tanggal 30 kalau nggak Terakhir salah. tanggal 30. 30 Masih atau bisa 31 join ya? gitu. Masih. Apa nama eventnya, Pak? Business plan. Business plan. Kalau mau daftar di mana daftarnya? Nanti buka aja Instagram Nuripreneur ya, di situ yang ada. tadi ya. Oke, kalau mau daftar di situ business ada. plan tadi untuk anak SMA, SMA ya. adik-adik SMA, SMK, silakan cek aja di Instagram Nusa Mandiri. Nuripreneur. Nuripreneur. Ada di deskripsi, linknya tinggal klik aja. Oke, Terus. Nah, nanti berikutnya juga kita di bulan Januari ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Kita akan coba lakukan namanya digital marketing. Digital marketing. Wih, keren ya, workshop udah atau mau ke digital seminar. marketing ya. Nah, ini coba kita berikan pelatihan. Ini salah satu bagian dari pembinaan Pak Brian. Betul. Jadi gimana caranya nanti mahasiswa yang sudah punya usaha kita bimbing dengan cara tadi seminar, workshop ya kan, dengan mendatangkan yang ahlinya gitu kan ya. Gimana digital marketing, kita sih fokusnya pengen ke pembuatan video. Karena sekarang lagi rame nih. Betul. Video grafis gitu ya. Iya, betul, video tentang usaha mereka. Gitu Iya, kan. betul. Selama ini kan kita ya udah gambar statis tuh ya. Iya, biasanya begitu. Kita coba pengen fokus ke video untuk branding produk-produk mereka gitu. Oke. Itu di Januari nanti. Nah, di Februari dan seterusnya nanti itu masuk kita fokus ke KBMI. Pak Brian. Oh, lomba ya. Betul. Siap. Nah, teman-teman yang mau ikut lomba di KBMI sudah mulai pasang strategi nih, terutama join dulu dengan Nusa Mandiri Entrepreneur Center supaya bisa lebih terarahkan
bisnisnya bisa terarah dan pastinya cuan gitu Ya, ya. bukan main. Pastinya cuan. Di tahun 2020 Pak Brian, 2019, ya benar 2020 kalau nggak salah itu ada yang tembus Pak Brian. Dari Nusa Mandiri. Dari Nusa Mandiri itu Apa bisnisnya? 10 juta itu bisnisnya biasa sih, jualan biasa. Cuman memang dia sudah berjalan bisnisnya ya kan, kemudian juga bisa membuat bisnis plan yang bagus. Oke. Akhirnya dapat. Ngomongin tentang bisnis, zaman sekarang menurut Pak Marullah sebagai kepala NEC, lebih banyak orang ke makanan atau ke produk barang? Kalau bisnis ya. Oke. Oh ini ke depan nih 2022 kan biasanya kita juga mau tahu nih 2022 proyeksinya bakalan rame makanan atau produk barang. Kalau produk barang juga apakah alat kecantikan atau alat kesehatan masih jadi nomor satu nih kayak masker Iya, kemarin kan pasti, ya. karena masih 2020 tuh masih ini ya. penting banget masker tuh dijual di mana-mana. Masih jadi trending ya. Trending, nah. Masker. Kira-kira apa nih 2022 nanti menurut Pak Marullah kira-kira? Di Yang ramenya ya. 2022 itu ya kemungkinan karena masih seperti ini, makanan masih ini sih. Masih trending sih. Makanan digayat dengan apa tuh yang Traveloka Eats, Shopee Food gitu-gitu ya, Iya. digandeng dan itu ya. Ha-ha. Karena kalau hanya saya jual makanan di Instagram kayaknya saya Ya nggak bisa gitu. Jadi makanya tadi saya bilang ini sebenarnya peluang nih, ya kan? Iya, Kita jualan di marketplace itu free loh ya kan modelnya ya kan. Jadi kita cuma jual. Nggak pakai lapak gitu kan? Betul. Nggak pakai lapak itu sudah GoFood termasuk marketplace kan ya? termasuk. GoFood, Ha-ha, Shopee Food, termasuk. GrabFood, Nah, itu itu- iklan. Itu lagi rame-ramenya tuh ya kan. Siapa tahu setelah ini Pak Brian dihubungi ya kan pihak Gojek ya kan. Aduh disuruh bayar Pak. Tagihan. Ini seharusnya di net gitu. Aduh. Ya berarti memang makanan masih menjadi topik utama di 2022 Betul, karena kemungkinan ya. ya kita nggak tahu nih pandemi Omikron ya kan. Oh betul. Ini Omikron. akan sampai kapan nih Sudah ya kan? masuk di Indonesia Sudah masuk. kemarin infonya. Mungkin belum sampai ratusan, cuman sudah puluhan ya kalau Iya nggak udah salah. ada puluhan. Nah, ini yang kayaknya sih kita harus waspadai. Jangan-jangan masker booming lagi nih, masker makin langka lagi. Bisa jadi tergantung situasi nih. Makanya kalau mau bisnisnya sukses salah satu triknya pintar membaca peluang Pak Brian. Pintar membaca peluang. Tips kedua tadi ya, perhatikan kisi-kisi. Nanti Iya. saya bikin giveaway nih. Pintar membaca peluang. Jadi orang yang bisa baca peluang bisnisnya selangkah lebih maju lah. Contoh gini deh. Mhm. Misalkan saya pengen buka usaha nih. Kemudian kita kan pasti ngelihat dong. Jadi nggak main buka usaha aja nih, saya pengen buka usaha, buka aja gitu, tapi nggak ada strategi. Nah, itu juga salah. Nekat Ya kan? gitu. Nekat, Modal ya kan? nekat. Nah, modal nekat. Kita lihat dulu strateginya. Kira-kira kebutuhan dari masyarakat nih apa? Kemudian lokasi kita buka ini sekitarnya tuh apa nih? Contoh gini deh. Saya mau buka usaha di sekitar rumah saya itu ada sekolah-sekolah. Oke. Ya kan ya, sekolah TK, sekolah SMA misalkan ya kan. Saya lihat ternyata belum ada nih yang jual ATK, fotokopi, ya kan. Saya Nggak ada buka di itu? situ, Hah? laris langsung. Oh betul. Nah berarti kalau misalkan kita hanya tadi saya coba ambil kesimpulan sedikit ya dari pernyataan Pak Marullah. Kalau misalnya kita hanya sekedar mau buka usaha bisa. Bisa. Namun belum tentu jalan. Belum tentu. Jalan, cuman untungnya berapa nih ya kan? Nah itu. Sampai masalah. seberapa lama jalannya gitu kan? Betul, Sehari, 2 hari. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan memang mau fokus untuk berentrepreneur menjadi wirausaha, paling tepat emang masuk ke Nusa Mandiri Entrepreneur Center. Karena teman-teman yang punya ide gila macam apapun bisa diarahkan. Apalagi tadi disampaikan bahwa ada banyak lomba, sehingga teman-teman saat ikut lomba itu, ikut ajang-ajang itu akan bisa menjadi pengalaman ya, Betul. pengalaman tambahan. Akhirnya tertata tuh bagaimana cara bikin bisnis plan tadi ya. Iya, betul. Karena itu penting nggak sih bisnis plan? Wah, penting banget. Nah ini jadi jangan sampai modal nekat kan? Nggak. Apa bisnis plannya? Nekat. Walaupun sebenarnya ya kalau kita mau usaha ya cuma modalnya 2, ya kan? Apa tuh? 2. Tekad Hah? dan masih hidup. Tekad dan masih Nah, itu udah bisa jadi pengusaha ya kan? tekad yang kuat. Tekad yang kuat ya kan. Kalau namanya usaha kan ada untung ada rugi ya. Betul. Oke lah nggak seperti karyawan ya kan, setiap bulan dia dapat gaji ya kan.
Kalau pengusaha ya kadang untungnya dikit, kadang untungnya banyak, kadang banyak banget ya kan. Ya itu tergantung dari strategi kita Pak Brian. Betul. Gimana ngembanginnya. Pengalaman dari mahasiswa Nusa Mandiri yang sudah punya omset dikatakanlah mapan gitu ya. Dia masih jadi mahasiswa tapi sudah cukup lumayan. Ada nggak kira-kira? Nah tadi itu Mas Elwin itu Oh si Elwin tadi betul. sampai 4 cabang. Satu cabang ya kan? taruh aja $1.000. Bukan main. Kan main. Dia kemarin baru buka yang keempat. Sebelumnya yang ketiga nih ya. Terus ikut KMI kemarin, terus nggak lama Pak mau info ini lagi buka peresmian cabang keempat. Wah luar biasa. Enak banget ya. Enak banget ya. Luar biasa, bunga-bunga berjejer ya kan di situ. Selamat luar biasa. Canggih banget tuh. Coba bayangkan kalian nih sebagai mahasiswa bisa ikut gitu ya, ikut coba jadi seorang entrepreneur gitu. Iya. Ada ruginya nggak sih jadi entrepreneur? Tadi kalau bisnis pasti ada lah. Kadang ada, kadang enggak. Ya kan kadang nggak mungkin selalu untung. Pasti kadang sepi ya kan. Kadang juga rugi ya kan. Atau ada tips untuk mensiasati supaya kita rugi, apa yang kita harus lakukan? Nah, yang pertama nih ya, ketika kita mengalami kerugian, kita harus cek dulu nih di bagian mana nih kita kurangnya. Oke. Ya kan? Oke. Misalkan saya udah buka nih, cuman kok masih jarang yang beli. Ternyata marketing saya kurang. Oke lah, saya buka lewat online misalkan. Terus coba strategi ya kan. Coba ikuti workshop atau seminar entrepreneur. Di situ biasa kan ada masukan biasanya. Ada tambahan-tambahan. Ya? Iya, betul, Jadi kita usaha nggak cuma ya udah buka gitu. Itu kita sebut masih jualan. Oh, namanya ya jualan. Kan? Kalau bisnis ya kan ada strateginya tuh. Gimana cara ningkatin omset, gimana cara itu bisnis namanya. Yang pasti nanti setelah dia lulus atau wisuda ya nggak pusing lagi nyari kerja. Nggak gitu pusing. Nggak menambah jumlah pengangguran tapi mengurangi pengangguran. Karena dia bisa merekrut karyawan. Merekrut, betul. Betapa enaknya hidup seperti itu ya. Iya. Kalau kayak Mas Elwin ya kan punya 4 cabang, punya karyawan cuma muter-muter doang paling juga kan. Elwin coba kalau dipromosin sini masuk. Nanti Mas Elwin kita coba untuk datangkan Pak Brian di acara entrepreneur kita ya kan. Oh buat sharing ya. Betul sekali. Nanti mudah-mudahan beliau ada waktu. Ya kadang juga orang yang punya usaha juga banyak juga dapat dibilangnya privilege dari orang tua. Betul. Biasanya ada yang modalnya orang tua ada atau yang hanya meneruskan aja. Ya yang paling susah ya tadi yang memang kita dari nol, emang kita nggak terbatas, tapi kita mau jadi wirausaha dan itu solusinya ke entrepreneur center ya. Betul. Ada sebuah kasus Pak Brian ya, belum lama sih, ini mahasiswa baru lah ya, mahasiswa baru. Dia punya usaha cuman bareng sama orang tua atau usaha orang tua lah, seperti itu. Kemudian kemarin kita coba diskusi, kan kopdar lah istilahnya lewat Zoom lah ya. Kita coba sharing dan kita coba sarankan coba untuk terpisah usahanya. Iya, oke lah ada buat orang tua ya kan, dan di mana dia penjualannya masih penjualan usaha apa nih? Sepatu. Oke, jualan sepatu dia ya. Coba bikin sendiri ya kan dengan nama kamu sendiri ya kan, walaupun masih bergantung dengan modal orang tua di situ ya. Cuman dia coba usaha untuk bikin brand dia sendiri gitu. Sepatu juga tapi ya? Sepatu bikin brand sendiri. Kalau awalnya orang tua itu sifatnya offline, nah kamu coba online kan. Gitu kan? Iya, nah kamu yang bagian online-nya nih. Tapi dengan brand kamu sendiri gitu. Kita coba untuk ngarahkan seperti itu. Jadi ketergantungan terhadap orang tua jadi berkurang gitu. Iya. Pengennya sih seperti itu. Jadi bisnisnya kalau ditanya bisnis punya siapa? Punya saya gitu. Nah, itu pengennya seperti itu. Lebih punya kebanggaan gitu kan? Kebanggaan, betul. Bukan punya orang tua gitu. Betul. Kan? Walaupun ya kita juga yang kerja. Iya. Jadi seperti itulah yang kita coba arahkan ke mahasiswa. Oke, mungkin closing statement karena sudah mau masuk ke menit terakhir dari benar. dari Pak Marlo. Untuk mahasiswa yang saat ini mau berwirausaha tapi masih ragu. Monggo silakan. Oke, untuk mahasiswa Nusa Mandiri apapun program studi kalian ya, jika memang
niat pengen jadi pengusaha atau coba-coba, bolehlah coba-coba, ya kan, ntar nikmatilah seperti apa jadi pengusaha. Teman-teman bisa bergabung ke Nusa Mandiri Entrepreneur Center atau NEC. Kami siap untuk sharing gimana teman-teman yang punya usaha untuk lebih berkembang. Kita coba masukkan ke komunitas Nuners yang sudah kita bentuk, atau teman-teman yang memang belum punya usaha tapi pengen usaha, pengen punya gitu. Nah, silakan kita bisa sharing dengan Nusa Mandiri Entrepreneur Center bersama saya. Ada juga Pak Hilman, nanti kebetulan kita berdua setim. Nanti kita coba sharing pengalaman-pengalaman kita bagaimana menjadi pengusaha junior, istilah seperti itu. Jadi kami tunggu di Nusa Mandiri Entrepreneur Center. Oke, begitu juga untuk mahasiswa, teman-teman yang mau coba gabung, silakan, ada linknya di deskripsi video ini, tinggal klik aja lalu DM. Pak, saya habis nonton video Bapak, saya mau gabung menjadi mahasiswa entrepreneur. Pasti langsung dibalas sama adminnya ya tentunya ya, bukan sama Marulo ya. adminnya pokoknya kita semua admin lah. Terima kasih Pak Marulo. Oke, sama-sama Pak Brian. Terima kasih. Di podcast di YouTube-nya Brian Givan. Oke. Semoga lancar program-programnya, tercapai semua goals-nya. Amin. Dan apa tagline-nya kalau entrepreneur? Sarjana juga pengusaha. Sarjana juga pengusaha. Terima kasih, jangan lupa like, komen. Kalau misalnya mau sharing silakan di bawah di kolom komentar. Terutama utamakan subscribe supaya kita bisa berkembang bersama. Terima kasih, saya Brian Givan dan Pak Marulo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.